memiliki kekayaan yang luar biasa. Sumber daya alam dengan pemandangan yang indah. Terdapat banyak warisan budaya yang menunjukkan jati diri leluhur bangsa. Salah satunya adalah pelestarian lingkungan hidup di Balai Benih Hortikultura. Organisasi dan fungsional BBH Kota Jambi. UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kota Jambi dikenal juga sebagai Balai Benih Hortikultura atau BBH. Ini merupakan unit pelaksanaan teknis daerah yang berperan penting dalam penyediaan benih hortikultura berkualitas untuk mendukung sektor pertanian lokal. BBH ini dipimpin oleh seorang kepala UPTD dan memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama, ada seksi produksi benih tanaman hortikultura yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan produksi benih bersertifikat seperti BD, BP, dan BR. Kemudian ada seksi tata usaha, itu mengelola urusan administrasi, keuangan, dan kepegawaian. Dan tenaga pendukung terdiri dari pengawas benih, tanaman atau PBT, dan staf teknis yang berkompeten di bidang perbenihan. Apa itu hukum lingkungan? Jadi, menurut pasal 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Sebagai manusia, yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, yaitu meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, pengawasan, dan penegakan hukum. Setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup dimanapun ia berada, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Jadi, para pekerja di sini pun juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup di sekitar Balai Benih Hortikultura. Kolaborasi, program strategis, dan sertifikasi. BPH Kota Jambi aktif dalam berbagai program strategis bersama pemerintah Kota Jambi, antara lain pengendali invasi, pemberdayaan petani, dan dukungan ekspor komoditas hortikultura. Sertifikasi dan standar mutu. BBH telah memperoleh sertifikat kompetensi dalam produksi benih hortikultura sebagai bukti komitmen terhadap mutu dan profesionalisme. Melalui pengelolaan yang terstruktur dan kolaboratif, BBH Kota Jambi menjadi aktor strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan pengembangan hortikultura lokal. Daya dukung suatu lingkungan jumlah maksimal individu suatu spesies yang dapat didukung oleh suatu lingkungan untuk jangka panjang adalah daya dukung yang diberi oleh energi, air, oksigen, dan ruang. Jadi blower ini gunanya untuk mengoksigen tanaman yang sedang dibudidaya di dalam. Semua faktor pembatas ketika suatu populasi mendekati daya dukung, sumber daya menjadi terbatas. Jika suatu populasi melebihi daya dukung, maka jumlah kematian mulai melebihi jumlah kelahiran, sehingga kita mengalami populasi terbesar yang dapat didukung oleh lingkungan sebagai daya dukung. Daya tampung kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi, komponen yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Faktornya adalah yang pertama jenis dan jumlah zat energi dengan komponen seperti bahan beracun atau W3. Yang kedua, kapasitas dengan daya dukung. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Tugas pokok, fungsi dan fasilitas. Yang pertama, tugas pokok BBH Kota Jambi adalah melaksanakan produksi dan menyebarluaskan benih varietas unggul bermutu. Fungsi utamanya meliputi 1. Produksi benih berkualitas, 2. Pengawasan mutu, yang ketiga penyediaan sarana dan prasarana, 4. Diseminasi teknologi perbenihan, 5. Pembinaan teknis pada kelompok tani, 6. Pengumpulan dan pemurnian varietas, 7. Pengawasan internal mutu benih.
Fasilitas produksi yang tersedia antara lain gudang penyimpanan benih dengan kapasitas memadai mendukung produksi benih hortikultura seperti mangga, durian, rambutan, dan juga jeruk. Seperti yang sudah saya pelajari mengenai konsep hazardous dangerous atau tingkat bahaya yang melampaui batas. Contohnya minyak mentah, nuklir, bahan berbahaya, dan bahan beracun atau B3. Untungnya di balai benih ini tidak terkandung semua faktor yang saya sebutkan tadi. Ini bibit cabai ya Pak? Ya, bibit cabai. Selain cabai di sini ada tanaman apa aja Pak? Kalau di sini banyak jenis hortikultura, banyak jenis alpukat, jambu air mayang, istilahnya jambu air mayang kan jambu yang dilepas dari kota Jambi memang. Varietas kota Jambi ya, jambu alpukat, sako kota Jambi juga. Melon gitu ada juga. Ya kalau melon istilahnya baru ini Baru tahap mulai. yang baru mulai. Baru mencoba gitu. Mencoba budidayanya. Selain tanaman ada sayuran-sayuran gitu juga nggak? Kalau di sini sayuran kebetulan ada, cuma di kantor sebelah gitu kan. Di kantor sebelah. Ya, Tapi itu ya. sama atau beda Pak? Kalau induan sama, cuma kan beda yang ngelola aja. Beda yang Jadi ngelola kalau aja. kebetulan di dalam sini bagiannya kan hortikultura. Oh. Ada nggak sih Pak program edukasi ke masyarakat gitu untuk pelestarian lingkungan hidup? Ya kalau edukasi sih setiap tahunnya ada. Ada. Ada seperti ibaratnya bimbingan teknis penanaman cabai dengan yang prospek dari mulai tanam hingga panen, selalu ada di sini. Itu program tahunan Pak ya? Ini program tahunan dari Balai BPP kan, Kota Jambi. Kita kan punya undang-undang lingkungan nih, diatur di Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang pengelolaan lingkungan. Menurut Bapak, ada nggak sih ketakutan dari masyarakat untuk mencemari lingkungan ini? Ya kalau untuk di tanaman kayak gini, saya rasa pribadi enggak sih. Cuma kan karena apa? Kalau di jenis tanaman tumbuhan kan yang pertama kan kita melestarikan ke lingkungan hidup pertama, yang kedua kan seperti kayak kita penanaman cabai di lingkungan, terutama di lingkungan masyarakat ini, bisa kita ambil sisi positifnya dengan hasil buahnya, hasil panennya gitu. Gimana sih Pak upaya bapak-bapak di sini untuk menjaga lingkungan ini sesuai dengan hukumnya gitu? Ya kalau di sini istilahnya tuh semua ini keterbatasan dengan tenaga. Dalam arti dengan luas di sini semua dalam lingkungan ini 7, sekian hektar gitu. Dengan tenaga yang efektif itu di sini cuma orang 7 orang. Jadi menurut saya nih itu kurang efektif dengan tenaga sekian. Dengan 7 orang. Ya 7 orang itu minimal ya penambahan lah. Penambahan. Yang minimal ya kalau untuk di wilayah kebersihan yang fokus bisa di lahan gitu kan. Nggak bisa terbagi secara Ya merata terbagi gitu. secara merata. Kalau posisi saat ini kan ibaratnya kita musiman Iya, gitu. Jadi ibarat ada kegiatan di sini kita fokus ke sini, kegiatan ke sana terbengkalai gitu. Jadi ibaratnya nggak semua ibaratnya ada bagian kebersihan, bagian edukasi cabai untuk cabai. Jadi kami ibaratnya di sini ya musiman lah istilahnya. Menurut Bapak kegiatan di BBH ini bisa nggak sih memengaruhi lingkungan sekitar gitu? Ya kalau menurut saya ya enggak sih. Enggak. Ya maksudnya gini, kalau kegiatan di BBH ini dalam sisi positifnya secara tidak langsungnya kita bisa membuat edukasi perbanyakan benih. Bisa nanti diedukasi dengan anak-anak sekolah TK, SD, SMA, berbagai jurusan gitu kan. Iya. Jadi bagaimana sih cara edukasi perbanyakan bibit yang bagus? Secara ini sambil belajar di sini kan, kita bimbing di sini. Berarti sebagai batas mengedukasi Ya, saja gitu. cara mengedukasi nanti kan otodidaknya secara mandiri kan bisa belajar di rumah masing-masing. Gitu. Ada nggak sih Pak spesies tanaman yang terancam punah di sini? Kalau di sini yang terancam punah sih kebetulan di sini ada bibit alpukat yang maskot Kota Jambi. Bibit alpukat Musako. Cuman itu bisa dikatakan terancam cuman bisa dikatakan cuma kami masih berupaya untuk memperbanyak terus dengan sistem sambung pucuk, dengan sistem evakuasi kan. Cuman ya alhamdulillah dengan kegigihan kami di sini baru kami buyut, ya alhamdulillah masih ada ibaratnya ya ada hasil lah ibaratnya yang sekian mau punah, tapi kami punya duplikat lagi kan. Dapat dipertahankan. Ya dapat dipertahankan ya alhamdulillahnya. Cuman terkendalanya di sini kalau di Jambi ini
apa dengan lingkungan cuaca, faktor cuaca kan nggak menentu, kadang cuaca panas, kadang ya jadi dipengaruhi juga dia tuh di cuaca. Sekarang saya berada di tempat pemberian nutrisi kepada bibit benih. Jadi di tempat ini dipasang 2 buah blower yang berguna untuk menyerap daya panas yang ada di dalam, sehingga menjaga kualitas bibit benih agar tetap konsisten pertumbuhannya. Jadi ini bisa dilihat, ini adalah tanaman melon, bibit melon atau bibit melon. Sebenarnya ini adalah program baru seperti sudah dijelaskan sama Bapak Mulyadi. Karena ini bibit baru, masih bahan percobaan. Sebelum-sebelumnya melon ini belum pernah ada di sini. Baru sekarang mulai mencoba untuk menanam benihnya. Keberadaan hukum lingkungan memiliki peran penting dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini. Penegakan hukum lingkungan tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan penegakan hukum lingkungan, dibutuhkan strategi pendekatan hukum yang tepat dan benar dengan memanfaatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, ada 3 instrumen dalam hukum yang biasa digunakan dalam mengatur penegakan hukum lingkungan. Yang pertama di bidang hukum administratif. Itu merupakan pengawasan atau pemberian sanksi administratif kepada orang yang melanggar hukum dalam pengelolaan lingkungan. Yang kedua pada bidang perdata. Pada bidang hukum perdata ini berfokus pada penyelesaian sengketa melalui proses-proses hukum perdata. Yang ketiga, melalui proses hukum pidana. Pada hukum pidana ini berproses atau berpacu pada penyelesaian terhadap pelaku pelanggaran, memberikan sanksi-sanksi yang sanksinya dapat berupa denda dan penjara. Dengan diterapkannya pasal 32 dengan 3 instrumen tersebut, besar harapan pemerintah untuk kepada masyarakat agar tetap menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam pengelolaan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Penyelesaian sengketa menurut pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup mengatur yang pertama, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, gugatan melalui pengadilan dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Dalam penegakan hukum lingkungan, penting untuk memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta memastikan bahwa hukum yang ditegakkan memberikan perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang dari negara, pejabat negara, dan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Untuk mewujudkan tujuan penegakan pengelolaan lingkungan, diperlukan strategi penegakan hukum yang tepat dan benar, yaitu dengan memanfaatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Menjaga dan melestarikan lingkungan tidak hanya berlaku bagi pemerintah daerah, tetapi melainkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan hukum lingkungan tidak bisa dipisahkan dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini. Kalau saya boleh tahu, Balai Benih ini berdirinya sejak kapan ya Pak? Lebih kurang dari tahun 2004. 2004. Balai Benih ini berkontribusi atau dinaungi oleh pemerintah Pak? Benar, dinaungi oleh pemerintah kota. Pemerintah kota. Ada nggak sih Pak kendala pada saat penyediaan benih? Ada kendala tuh pasti kita temui. Terutama kadang-kadang kendala kita di penyediaan batang bawah. Kadang-kadang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan musim, dengan program yang dibutuhkan. Misalnya contohnya
saat sekarang umpama kita dibutuhkan untuk pembuatan bibit durian, ternyata sekarang kan tidak musim buah durian, jadi kita akan susah untuk mencari biji durian itu. Kalau untuk cara pemroduksian benih di sini itu gimana ya Pak? Dia ada berbagai macam. Kalau misalnya kita membuat bibit itu kadang bisa kita melalui perbacakan secara vegetatif atau secara generatif gitu kan, cara cangkok, sambung pucuk atau sambung susuan gitu kan, atau cara okulasi, itu cara-cara yang dilakukan sini untuk jenis bibit ya. Nah, kalau untuk jenis benih ya kita semai gitu. Kalau untuk jenis-jenis pupuk yang dipakai di sini tuh apa aja Pak? Ya, di sini pupuk yang kita pakai di sini ada pupuk buatan dan juga ada pupuk kimia gitu. Misalnya atau pupuk organik gitu kan, misalnya pupuk organik seperti pupuk kompos atau juga pupuk kotoran hewan, misalnya kotoran sapi, kotoran tai ayam. Dan pupuk kimianya seperti pupuk NPK, KCL, Urea dan TSP gitu. Jadi hasil dari pemroduksian di Balai Benih ini nanti akan dipasarkan atau dilarikan kemana Pak? Ya, kita pasarkan, tetap kita pasarkan. Semua produk dimanapun ya, intinya memang harus dipasarkan kan. Jadi kalau di sini penuh bibit ya kita pasarkan. Cuman ada yang sebagian tuh untuk pemasaran tuh sudah diprogramkan dari dinas gitu kan. Jadi dinas yang sudah memprogramkan itu dinas yang membuang langsung. Misalnya contohnya mungkin diperbantukan ke kelurahan atau ke RT gitu kan. Cuma kalau di sini juga kita juga melayani seperti kebutuhan masyarakat secara umum kan, ada yang masyarakat ada yang membutuhkan benih gitu kan, datang sini juga ke sini, itu kita layani cara penjualannya.